Baik, selamat pagi Bapak Rio Sanjaya, selaku dosen yang mengajar mata kuliah Sejarah Arsitektur 1. Perkenalkan, nama saya Stefani Dulce Audria, mahasiswi Arsitektur Angkatan 2021. Pada video kali ini, saya akan membawakan tema struktur dan konstruksi pada kasus berdasarkan bangunan-bangunan dalam negara yang terpilih, yaitu negara USA. Sebelum memperdalam masalah, saya memahami bahwa struktur merupakan satu cara untuk membuat bangunan dapat berdiri kokoh dengan adanya bantuan-bantuan dari elemen-elemen tersebut. Struktur sebagai kekokohan suatu bangunan ini juga telah disampaikan oleh Vitruvius dalam unsur dari Vitruvius Right, yaitu firmitas. Selain itu juga terdapat konstruksi. Konstruksi yang berarti metode atau cara merangkai baik menyusun si elemen-elemen struktur tersebut yang disusun, ditumpuk, dirakit, dan berbagai metode lainnya. Jadi struktur lebih ke bagian-bagian yang membentuk bangunan sebagai contoh fondasi, slope, dinding, kolom, atap, dan lain-lain. Jika konstruksi merupakan kegiatan yang membangunnya. Nah, pada setiap bangunan dan fondasi pasti terdapat elemen struktur maupun konstruksi. Hal ini ternyata sudah ada dari dulu semenjak karya arsitektur yang dibangun tanpa arsitektur, yaitu arsitektur vernakular. Nah, arsitektur pasti mengalami pergeseran maupun perubahan yang bersifat berkembang seiring berjalannya waktu. Sama halnya dengan negara USA. Perkembangan ini sudah dimulai dari zaman prasejarah yang dimana pada USA terdapat bangunan Flying House yang dibangun pada tahun 2830 sebelum Masehi yang ditemukan di Pacific Northwest. Bangunan ini dibangun dengan elemen struktur kayu dengan metode truss. Truss adalah struktur yang terdiri dari kumpulan cabang atau batang yang membentuk sebuah struktur solid berbentuk segitiga dan terhubung satu sama lainnya dengan menyangga beban pada sendi-sendinya. Kemudian arsitektur pada negara USA ini kian semakin berkembang dengan adanya bangunan San Jose Mogote yang pikirannya dibangun pada tahun 1300 sebelum Masehi. Uniknya bangunan ini berbeda dari segi struktur dan konstruksinya, yaitu dengan menggunakan elemen batu-batuan dan dengan metode konstruksi stacking atau menumpuk. Kemudian lain halnya berbeda dengan adanya bangunan Taos Pueblo yang dibangun sekitar tahun 1000 hingga 1450 dengan perbedaan menggunakan gundukan tanah. Nah, ketiga bangunan ini masih bersifat vernakular dan tidak ada arsiteknya. Yang kemungkinan penyebabnya ketiga hal ini bangunan dibuat dari struktur dan konstruksi yang berbeda, yakni vernakular arsitektur disesuaikan dengan adanya ketersediaan material pada suatu tempat dan juga kondisi pada suatu tempat tersebut. Biasanya bangunan ini dibangun untuk menaungi diri dari ganasnya cuaca ataupun musim. Menurut timetable kelompok USA kami merasakan bahwa perkembangan bangunan USA ini muncul dari adanya tipe bangunan residensial pada tahun 3300 sebelum Masehi hingga 0 BCE. Kemudian menginjaknya pada tahun 1500-an, USA sudah mengembangkan tipe bangunannya yang berbeda serta adanya struktur dan konstruksi yang semakin maju. Bangunan perumahan atau residensial pada pergerakan pada tahun 1500 sudah menggunakan bearing wall, concrete, post and beam, dan sangat sulit untuk menemukan residensial yang masih menggunakan stacking maupun gundukan tanah. Kemudian tempat-tempat sembahyang atau tempat-tempat religius di USA pada tahun 1500 menggunakan struktur dan konstruksi yang sudah semakin maju seperti bearing wall, vault, steel frame, dan reinforced concrete, steel truss, post and beam. Hal ini masih mendadak dijumpai pada struktur arsitektur modern ini. Nah, untuk kesimpulannya, arsitektur gereja-gereja di USA cenderung bertipe Gothic arsitektur, Renaissance arsitektur, dan Roman arsitektur dengan struktur dan konstruksi menggunakan bearing wall, vault, post and beam, dan steel frame. Dan untuk gedung civic banyak dengan tipe Baroque arsitektur yang memiliki dome di atasnya seperti neoclassical tipe, dan juga Greece arsitektur yang menggunakan kolom pada depannya. Lalu kemudian struktur dan konstruksinya lebih menggunakan ke steel frame. Sekian video dari saya. Terima kasih.